hari ini adalah day one kita semester 2 dan kita bakal belajar Islam. Sebentar deh, tau kan ya? Apaan itu? Kalian lagi belajar apa guys? Nih, kita lagi belajar tentang Imam Syafi'i. Hah? Itu siapa? Kamu nggak tahu Imam Syafi'i? Enggak. Nih, lihat aja videonya. Imam Syafi'i yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau tumbuh sebagai seorang yatim dan di usianya yang ke-7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran dan di usianya ke-10 tahun beliau sudah hafal Al-Muwattah. Beliau pandai berbahasa Arab dan hafal berbagai syair-syair Arab. Mazhab Syafi'i dibuat oleh beliau di masa-masa beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Baghdad. Beliau menguasai mazhab Hijaz dan Irak sekaligus. Lalu beliau menetap di Mesir hingga wafat pada tahun 204 Hijriah saat berumur 54 tahun. Di Mesir, Imam Syafi'i terus mengembangkan dan menyebarkan mazhabnya yang didasarkan pada 4 sumber hukum. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, pendapat hukum masyarakat, dan juga elaborasi hukum berdasarkan teks aslinya menggunakan analogi. Karya-karyanya menjadi fondasi mazhab Syafi'i yang hingga saat ini masih dianut dan digunakan mayoritas muslim baik di Indonesia maupun di dunia. Udah paham belum? Belum sih. Jadi Imam Syafi'i itu dari kecil udah cerdas. Beliau itu belajar di Mekah dalam kondisi serba kekurangan loh. Tapi semangatnya gak pernah padam. Contohnya aja, dia gak mampu beli kertas. Tapi nyari cara lain. Dari kumpulin pecahan tembikar, telulang belulang, bahkan pelepah kurma dijadiin alas supaya bisa nyatat pelajaran dari gurunya. Dan bahkan gurunya itu ngebebasin dia dari biaya karena kagum akan kepintarannya dia dalam menghafal. Di usia yang sangat muda itu, dia udah ngafal banyak banget ayat Quran dan mulai juga mengajar ke orang. Terus lanjutannya gimana? Gitu. Gak cuman gitu. Beliau memperdalam ilmu di Masjidil Haram dan mempelajari berbagai bidang seperti hadis, fikih, dan bahasa Arab. Demi menyempurnakan penguasaannya juga, beliau menetap kurang lebih 10 tahun bersama suku Huzail untuk mempelajari kefasihan bahasa Arabnya. Nah, jadi perjalanannya juga dalam mencari ilmu membawanya ke berbagai kota seperti Madinah, Yaman, dan berguru kepada banyak ulama besar, termasuk kepada Imam Malik, di mana beliau itu berhasil menghafal kitab Muwattah hanya dalam 9 hari sebelum bertemu sang imam. Terus lanjutannya gimana? Dalam perjalanan yang panjang, Imam Syafi'i menetap di Mesir, mengembangkan ilmu-ilmu dan karya-karyanya seperti Kitab Al-Um hingga beliau wafat. Pasca meninggalnya Imam Syafi'i, ilmunya dikembangkan oleh murid-muridnya di Mesir dan di Irak. Metodologinya diperluas dari negeri Syam hingga negeri Yaman. Melalui jalur perdagangan, mazhab Imam Syafi'i menyentuh Nusantara hingga menjadi pondasi kuat Islam di Indonesia pada saat sekarang ini. Jadi gimana? Udah paham belum? Udah! Nah, jadi mazhab Syafi'i itu bertumpu pada 4 dasar hukum Islam, di mana sangat ditekankan hadis dan juga Al-Quran. Tapi kalau tidak ada ketentuan secara langsung, maka akan didahulukan ijma dan juga qiyas. Nah, inilah yang membuat mazhab Syafi'i dikenal sebagai mazhab yang sistematis. Selanjutnya adalah Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim merupakan kumpulan pernyataan, tulisan, dan fatwa Imam Syafi'i selama berada di Baghdad. Nah, ini tuh sebelum masuk ke Mesir. Nah, ini termasuk karya yang beliau tulis dalam perjalanan seperti Kitab Ar-Risalah yang ditulis di Mekah. Sedangkan Qaul Jadid merupakan pernyataan atau fatwa beliau setelah berada di Mesir. Mazhab Syafi'i menekankan aturan ibadah yang jelas dan hati-hati. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Lalu kesepakatan ulama serta logika bila diperlukan. Praktiknya dikenal rapi dan detail. Misalnya, wudhu itu harus dilakukan secara berurutan dan menyentuh lawan jenis dapat membatalkan wudhu. Membaca bismillah dan doa kunut juga sering dianjurkan.